Yang terhormat Pak Kuncoro dan Bu Ivon sebagai penguji, dan yang terhormat Pak Yudi dan Dr. Suryo sebagai pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Stefanus Evan Leonor dengan ID TA 47414. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya kali ini untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kefir Air Buah Naga Inulin MCT terhadap imunomodulasi CD8 plus Treg dan TH17 pada mencit C57BL6 dengan metode flow cytometry. Untuk latar belakang, seperti yang kita tahu, sistem imun dalam tubuh kita mempunyai peran yang penting. Salah satu fungsi sistem imun kita adalah untuk mempertahankan tubuh kita dari patogen. Namun sistem imun juga perlu kita jaga keseimbangannya, terutama antara respon proinflamasi dan antiinflamasi. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah melalui nutrisi berbasis pangan fungsional. Beberapa nutrisi berbasis pangan fungsional yang sudah diketahui mempunyai potensi terhadap sistem imun adalah kefir air, inulin, dan MCT. Namun, potensi kombinasi dari ketiganya, terutama dengan tambahan buah naga, masih belum banyak diteliti, khususnya terhadap keseimbangan CD8 plus Treg dan TH17 pada mencit C57BL6. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kombinasi inulin dan MCT diketahui dapat meningkatkan aktivitas imunomodulator, khususnya dengan meningkatkan sel T regulator. Dan kefir air juga memiliki aktivitas imunomodulator yang berkontribusi dalam meningkatkan respon imun tubuh. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, apakah kombinasi ini dapat meningkatkan populasi sel CD8 plus Treg pada mencit C57BL6? Dan yang kedua, apakah kombinasi ini dapat menurunkan populasi sel TH17 pada mencit C57BL6? Dan yang ketiga, apakah kombinasi ini dapat meningkatkan atau menurunkan rasio sel CD8 plus Treg dan TH17 pada mencit C57BL6? Kemudian, sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kombinasi kefir air buah naga inulin MCT terhadap ketiga parameter tersebut pada mencit C57BL6. Kemudian untuk hipotesis dari penelitian ini, yang pertama, kombinasi ini dapat meningkatkan populasi sel CD8 plus Treg. Dan yang kedua, kombinasi ini dapat menurunkan populasi sel TH17 pada mencit C57BL6. Dan yang ketiga, kombinasi ini dapat mempengaruhi rasio antara CD8 plus Treg dan TH17 pada mencit C57BL6, yang pada akhirnya diharapkan mengarah ke kondisi imun yang lebih seimbang. Kemudian untuk manfaat penelitiannya, yang pertama, secara ilmiah diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman terkait mekanisme imunomodulasi dari kombinasi ini. Yang kedua, secara praktis diharapkan bisa menjadi dasar pengembangan produk pangan fungsional berbasis fermentasi non-susu. Dan yang ketiga, secara aplikatif diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian lanjutan maupun pengembangan di bidang farmasi dan bioteknologi. Kemudian untuk metodologi penelitian ini menggunakan desain eksperimental dengan pendekatan post-test only control design, di mana pengukuran dilakukan setelah perlakuan selesai. Mencit dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok perlakuan, kontrol positif, dan kontrol negatif. Untuk variabel penelitiannya, variabel bebas adalah kombinasi kefir air buah naga dan inulin MCT. Untuk variabel terikat adalah jumlah populasi sel dan rasio CD8 plus Treg dan TH17. Sedangkan variabel terkendali meliputi usia, berat badan, jenis kelamin, dan pakan mencit. Kemudian untuk hewan cobanya, dalam penelitian ini digunakan mencit dengan galur C57BL6 dengan usia 6-12 minggu, dengan bobot 20-25 gram, dengan jenis kelamin jantan. Untuk besar sampel dihitung menggunakan software G-Power versi 3.1.9.7 dengan jenis tes statistik one way ANOVA dengan nilai alfa 0,05 dan nilai power 0,80, sehingga didapatkan jumlah mencit untuk tiap kelompok adalah 6 ekor. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini.
Kemudian berikut merupakan antibodi yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk antibodi CD25, zat warna yang digunakan adalah PE/cyanin 7. Untuk anti-mouse CD3 digunakan zat warna FITC. Untuk IL-17 digunakan zat warna APC, dan untuk CD8 digunakan FITC juga, dan untuk FOXP3 digunakan zat warna PE. Untuk rancangan penelitian, awalnya mencit C57Bl6 diaklimatisasi selama 14 hari, kemudian baru diberi perlakuan pada tiap kelompok selama 1 bulan. Untuk masing-masing kelompoknya dibagi menjadi kontrol negatif, Stimuno, Synbio, kefir air buah naga dengan gula merah, dan kefir air buah naga dengan gula putih. Kemudian setelah perlakuan, mencit dieutanasia dan dilakukan pembedahan dan isolasi pada organ limpa. Kemudian organ limpa yang telah diisolasi dimasukkan ke dalam plastic well yang berisikan PBS 1 kali hingga terendam sekaligus menghancurkan limpanya. Kemudian dilakukan resuspensi dengan mikropipet 1000 mikroliter dan saring sel yang sudah diresuspensi dengan sel strainer 70 mikrometer. Kemudian dilakukan sentrifugasi 2000 rpm selama 10 menit. Kemudian membuang supernatan dan ditambahkan buffer ACK sebanyak 3 mili. Kemudian lakukan inkubasi dalam suhu dingin selama 2 menit dan sentrifugasi kembali 2000 rpm 10 menit. Kemudian buang lagi supernatannya dan diresuspensi lagi dengan 1 mili PBS 0,5% BSA. Kemudian dilakukan pengenceran dengan Trypan Blue sebanyak 1/5 dan didiamkan selama 10 menit. Setelah itu diambil 10 mikroliter dari campuran yang sudah diwarnai menggunakan Trypan Blue dan ditempatkan ke sisi Newber chamber untuk dilakukan perhitungan konsentrasi sel. Kemudian untuk proses inkubasi diambil 200 mikroliter suspensi sel dengan konsentrasi yang sebelumnya sudah diencerkan menjadi 0,5 kali 10⁻⁷ sel per mili. Kemudian untuk IL-17 dimasukkan 2,5 mikroliter anti CD3, kemudian dimasukkan lagi 500 mikroliter buffer A dan disimpan ke dalam ruang tertutup gelap selama 1 jam. Setelah disimpan, dilakukan sentrifugasi 2000 rpm selama 5 menit, kemudian dibuang supernatannya, kemudian dimasukkan 250 mikroliter buffer B dan 250 mikroliter permeabilization buffer. Kemudian resuspensi. Setelah itu, setelah resuspensi, kita inkubasi selama 3 menit. Kemudian dimasukkan 500 mikroliter buffer A. Kemudian dilakukan sentrifugasi lagi selama 5 menit. Kemudian dibuang lagi supernatannya. Kemudian untuk IL-17 dimasukkan 2,5 mikroliter IL-17 dan 200 mikroliter buffer A. Kemudian disimpan lagi dalam ruang tertutup gelap selama 1 jam dan dilakukan sentrifugasi lagi selama 5 menit. Setelah disentrifugasi lagi, dibuang supernatannya, kemudian dimasukkan 1 mili buffer C. Setelah itu dilakukan pengujian pada alat flow cytometry. Untuk mix B yang berisikan CD8, CD25 dan FOXP3, perbedaan stepnya hanya pada pemberian setelah mengambil sel 200 mikroliter, dimasukkan 2,5 liter anti CD8 dan 2,5 mikroliter anti CD25. Dan juga pada step di bawah dimasukkan 2,5 mikroliter FOXP3, bukan 2,5 mikroliter IL-17. Kemudian untuk strategi gating, kami menggunakan software FlowJo. Setelah mendapatkan file dari pengujian alat flow cytometry, kita buka filenya di software FlowJo di add sample. Kita buka filenya, kemudian nanti akan terbuka seperti ini.
Nah, step selanjutnya kita melakukan getting pada sel limfosit secara keseluruhan. Setelah kita lakukan getting sel limfosit secara keseluruhan, kita double klik bagian yang sudah kita getting, kemudian akan terbuka lebih spesifik lagi. Nah, di sini kita bisa memilih bagian bawah atau bagian samping dengan antibody yang ingin kita cek. Misalnya di sini pada contoh yang saya berikan CD4, sehingga di bawah saya memilih CD4, lalu kita lakukan getting ulang. Nah, setelah itu kita melihat bagian yang positif berada condong ke sebelah kanan karena kita menempatkan di bagian bawah. Kemudian nanti akan muncul seperti ini di bagian bawah. Kita lihat yang positif yang kita ambil pada kuadran 3 sebesar 20%, maka kuadran 3 di sini mempunyai sel 1835. Kemudian untuk analisis statistikanya menggunakan sebelum diuji analisis statistika di data yang didapatkan dinormalisasi terlebih dahulu, kemudian dianalisis secara statistika dengan metode one way ANOVA. Apabila hasil menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik antar kelompok, maka identifikasi perbedaan spesifik antar kelompok akan dilanjutkan dengan uji post hoc. Seluruh proses pengolahan data dan analisis statistik dianalisis menggunakan software GraphPath Prism. Kemudian untuk hipotesis nolnya, yang pertama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang menerima kombinasi kefir air, buana genulin MCT, dan kelompok tanpa perlakuan terhadap jumlah populasi sel C8 plus Treg pada mencit C57BL6. Kemudian untuk hipotesis nol yang kedua, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok uji dan kelompok tanpa perlakuan terhadap jumlah populasi sel T17 pada mencit C57BL6. Sedangkan yang ketiga, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang menerima kombinasi kefir air buana genulin MCT dan kelompok tanpa perlakuan terhadap rasio sel C8 plus Treg dan T17 pada mencit C57BL6. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya, yang pertama, terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok uji dan kelompok tanpa perlakuan terhadap jumlah populasi sel C8 plus Treg pada mencit C57BL6. Sedangkan untuk hipotesis alternatif yang kedua, terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok uji dan kelompok tanpa perlakuan terhadap jumlah populasi sel T17 pada mencit C57BL6. Sedangkan untuk hipotesis alternatif yang ketiga, terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok uji dan kelompok tanpa perlakuan terhadap rasio sel C8 plus Treg dan T17 pada mencit C57BL6. Kemudian ini untuk waktu dan lokasi penelitiannya. Penelitiannya dilakukan di Laboratorium Hewan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan jadwal yang tertera. Kemudian ini untuk rancangan anggarannya. Untuk anggaran, selain menggunakan dana mandiri dari mahasiswa, penelitian ini juga didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Indonesia, dengan nomor hibah 620-WM01.5-N-2025. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih.